Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Bayu Saputra dengan NIM 181431124. Kali ini saya mendapatkan tugas kelompok. Saya satu kelompok dengan Adam Bagus Ramadan dengan NIM 181431124. Tugas saya kali ini akan menerangkan tugas mata kuliah RIS, yaitu tugas 4, klasifikasi teks. Yang pertama akan saya jelaskan itu topik dari saya, topik 1 itu Pantai Pulau Merah. Untuk yang teman saya, topik 2 itu Kampung Naga. Jadi agar klasifikasi bisa dilakukan, yang pertama dilakukan adalah membuat tabel seperti ini. Untuk kolom pertama ditulis topik. Di sini ada topik 1 dan di sini ada topik 2. Lalu daftar token, ini daftar token dari yang sudah dikerjakan dari 4 dokumen yang sudah dikumpulkan. Terus status bergabung itu harus ada 5 token overlap biar bisa melakukan klasifikasi teks. Jadi ini topik 1 adalah topik milik saya. Di sini yang token overlap itu antara lain negara, ikut, kabupaten, milik, jadi, sedikit, aman, kenal, lokasi, pas, rencana, masuk, dan lain sebagainya ini. Dan untuk yang topik 2 juga tadi ada semua untuk yang token overload. Jadi status bergabungnya itu dengan topik 2 itu bisa dilakukan. Nah, ini lebih lengkapnya kata overlap dari topik Pantai Pulau Merah dan Kampung Naga. Ada sekitar 49-an. Mulai dari kata negara, ikut, kabupaten, milik, jadi, sedikit, aman, kenal, dan seterusnya sampai jabat. Setelah dipastikan bisa melakukan klasifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari dokumen tambahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen dari topik Pantai Pulau Merah, yaitu dokumen saya sendiri. Seperti ini, dilakukan proses vocabulary seperti sebelumnya. Semua kata ini dimasukkan ke kolom token, lalu dilakukan seleksi stopword seperti ini. Yang termasuk stopword di stop seperti ini, terus dilakukan cascading, yaitu pemerataan, jadi yang huruf kapital selain kata khusus, kata daerah atau kata orang itu dijadikan huruf kecil seperti ini. Lalu dilakukan proses steaming dan menghasilkan hasil steaming, yaitu kata dasar seperti ini. Seperti contohnya penutupan menjadi tutup, tempat, dan seterusnya. Sampai kata terakhir, token terakhir yang di steaming itu katanya termasuk stopwatch jadi di stop. Dan untuk yang libur ini karena sudah kata dasar jadi libur saja. Untuk yang token hasil steaming tadi digunakan untuk klasifikasi dokumen. Akan saya jelaskan berikutnya. Oke lah, selanjutnya kita akan menjelaskan klasifikasi dokumennya. Di sini ada tabel training set dan test set. Isinya itu yang pertama ada C1 dan C2. C itu kelas, jadi kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1-nya itu Pantai Pulau Merah dan kelas 2-nya Kampung Naga. Jadi kita buat tabel seperti ini, berisi training set, terus dokumen ID, kata dalam dokumen, C1 dan C2. Untuk dokumen ID sendiri diambil dari 4 dokumen yang sudah pernah saya kerjakan, beserta 4 dokumen milik teman saya. Jadi totalnya ada sekitar 8 dokumen. Lalu untuk kata dalam dokumen sendiri tuh, jadi masing-masing dokumen itu katanya yang sudah lolos proses steaming dimasukkan ke sini, kayak selancar 20 negara ini. Terus karena yang dokumen 1 sampai 4 adalah dari topik saya itu Pantai Pulau Merah, maka nilai C1-nya ya termasuk
kelas pandai bola merah, dan untuk C2 nya sendiri tidak, karena bukan kelas kampung bola, bukan dari dokumen dari topik kampung naga, jadi nilainya tidak untuk C2 nya. Untuk C1 nya ya dokumen 1, dokumen 2 juga seperti itu, yang ketiga juga seperti itu, yang keempat juga seperti itu. Nah, yang kelima ini karena dari teman saya dokumennya, jadi untuk C1 nya nilainya tidak, dan C2 nya nilainya iya. C1 nya dokumen teman saya ini tidak termasuk kelas pandai bola merah, dan dia termasuk kelas kampung naga seperti itu. Untuk yang dokumen 6 juga sama, tidak tidak di kelas 1 tapi di kelas yang kedua ya. Yang 7 juga sama, yang 8 juga sama seperti itu. Lalu untuk tes set ini tadi didapatkan dari dokumen tambahan yang ada di atas, dan untuk kata dalam dokumennya ini dari token hasil streaming tadi yang dokumen tambahan, dokumen 9. Nah, lalu ini ditentukan apakah dokumen 9 ini termasuk dalam kelas pandai bola merah atau kelas kampung naga. Baik, langsung aja kita tentukan. Yang pertama dilakukan itu menentukan ini P dalam kurung C1 dan P dalam kurung C2 sama dengan. Untuk P dalam kurung C1 karena total dokumennya yang training setnya tadi ada 8, ditulis per 8. Yang C2 juga sama. Untuk yang 4 ini dihasilkan dari masing-masing, misalnya C1 tadi ada 4 dokumen, ditulis 4 gini. Jadi 4 per 8. Untuk C2 nya juga sama. Untuk penyebutnya sendiri ini akan saya jelaskan dalam kurung 658 tambah 755 dan 852 tambah 755 ini dari mana. Jadi langsung aja kita buka Excelnya. Nah, jadi di sini semua token dari dokumen 1 sampai 4 dikumpulkan jadi satu masing-masing. Ini untuk topik saya sendiri, token untuk topik saya sendiri, selancar, negara. Terus ini punya teman saya, Abdi Adat. Jadi misalnya selancar dokumen 1 muncul 4 kali, 20, 30, dan yang dokumen 4 juga 0, maka dijumlahkan semua 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0 jadi 4. Untuk yang bawahnya juga sama, muncul sekali, yang lainnya 0, jadi di sini 0. Setelah itu, setelah dijumlahkan semua masing-masing token, kita jumlah keseluruhan, jadi totalnya untuk kelas 1 yaitu kelas pandai bola merah itu ada 658. Dan ini untuk kelas 2, kelas kampung naga, dari sini sama juga caranya, tadi dijumlahkan dari 4 dokumen, total kemunculan katanya situ, setelah itu ditambahkan semua seluruhnya, jadi hasilnya terakhir itu 825 dari situ. Untuk yang 755 ini itu berasal dari total ada 755 dem pada semua dokumen lagi, jadi dem yang berbeda. Itu didapatkan dari proses yang pertama tadi yang kata overlap. Lalu selain kata overlap tadi itu kata overlap tadi dinilai 1, jadi total kata dari dokumen 1 sama 4 lalu 5 sampai 8 itu dijadiin 1, kayak selancar 20 ini, sampai totalnya tuh ada sekitar 755. Nah, ini terakhir. Jadi 755 itu didapatkan dari sini. Jadi 658 tadi dari kelas 1 C1 itu 658, untuk C2 nya 852. Oke, lanjut kita proses menghitung conditional probabilitas dari dokumen 9. Contoh dari tes setnya. Jadi dokumen 9 terhadap C1 ya,
Jadi maaf tadi terpotong. Kita sekarang hitung conditional probabilities untuk dokumen 9 terhadap C1 yaitu sama dengan Pantai Pulau Merah. Cara menghitungnya seperti ini rumusnya. P dalam kurung tutup ini dari token hasil steaming ini tutup terhadap C1 tutup kurung sama dengan, nah 0 ini didapatkan dari kata tutup ini muncul di dokumen yang C1 apa tidak. Kalau misalnya 0 seperti ini berarti tidak ada kata tutup dalam dokumen yang bernilai C1 ini, yang bernilai ya tadi dari dokumen 1 sampai 4. Lalu dibagi dalam buka kurung 658 tambah 755 itu diambil dari sini tadi, panjangnya 658 terus konstantanya itu ada 755. Jadi 658 ini dari total kata yang muncul dari dokumen C1 atau Pantai Pulau Merah. Jadi terus 755-nya ini dari gabungan dem yang berbeda antara dokumen 1 sampai 8. Hasilnya sama dengan 1/1413. Untuk selanjutnya juga sama, P buka kurung tempat terhadap C1 tutup kurung sama dengan dalam kurung 6. Jadi 6 ini didapat dari jumlah kata tempat yang muncul di dokumen yang bernilai C1 atau dokumen Pantai Pulau Merah. Antara dokumen 1 sampai 4 itu ada 6 ditambah 1 itu rumus dibagi 658 tambah 755 sama seperti atasnya tadi, hasilnya sama dengan 7/1413. Ini seterusnya seperti itu. Seperti kayak P Banyuwangi terhadap C1 ini kemunculannya di dokumen 1 sampai 4 itu 14 tambah 1 itu rumus bagi 658 tambah 755 jadinya 15/1413. Seterusnya sampai yang token terakhir untuk dokumen 9 itu ini bludak terhadap C1 itu nilainya itu kosong karena tidak ada kata bludak yang muncul di dokumen 1 sampai 4 tambah 1 rumus bagi 658 tambah 755 jadi 1/1413. Untuk yang C1 mungkin perhitungannya seperti itu. Lanjut lagi terhadap C2 kelas 2 yaitu Kampung Naga dari dokumen 5 sampai 8. Untuk P buka kurung tutup terhadap C2 itu nilainya 0 juga tambah 1 rumus dibagi 852 tambah 755 itu dari yang sini tadi jumlah kata yang muncul di dokumen 5 sampai 8 itu totalnya ada 852 ini. Untuk yang 755 ini sama, ini jumlah dem yang berbeda. Oke, lanjut lagi, hasilnya sama dengan 1/1607. Untuk seterusnya juga sama, misalnya nih tempat P dalam kurung kata tempat terhadap C2 itu nilainya munculnya 3 kali, jadi 3 ditambah 1 itu rumus dibagi 852 tambah 755 itu 4/1607. Itu seterusnya sama seperti tadi yang terhadap C1. Untuk token terakhir atau dem hasil steaming yang lolos tadi itu kan bludak terhadap C2 itu munculnya 0 tidak muncul, tambah 1 bagi 852 ditambah 755 hasilnya 1607. Selanjutnya setelah menghitung conditional probabilities kita menghitung
superior probabilities-nya menggunakan log. Akan saya jelaskan ini di Excel-nya. Jadi pertama yang dilakukan itu, nah ini kita tentukan dulu kata yang kata hasil steaming itu apa aja yang muncul tadi di dokumen 9 sudah seperti ini. Terus jumlah kemunculannya berapa kali, misalnya kecamatan ini 2, Pesanggeran 2, Kelola ini 1, seterusnya sampai yang Bludak itu 1 sudah. Kalau sudah ditentukan ininya, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya, yaitu di sini. Nah, ini tadi token seluruhnya yang muncul di dokumen 9 atau test setnya, dari mulai tutup sampai yang terakhir ini Bludak. Lalu tab ini jumlah kemunculannya untuk tutup 1, tempat 1, pariwisata 1, dan seterusnya. Lalu kemudian ini C1 didapat dari yang perhitungan conditional probabilities tadi, yang misalnya tutup tadi kan sama dengan 1/1413, jadi kurang lebih ditulis seperti ini di sini. Terus selanjutnya juga sama 7/1413, dan yang terakhir itu Bludak ini juga sama dengan 1/1413. Lalu ini nilainya terhadap C1 ya. Lalu untuk yang terhadap C2 itu sama dengan 1/1607, sama seperti yang conditional probabilities tadi. Untuk yang tempatnya nilainya jadi 4/1607. Kalau sudah itu karena menggunakan log, jadi kita log dulu. Jadi hasil yang C1 tadi ini di log, hasil dari 1/1413 di log, hasilnya jadi min 3,150 dan seterusnya. Untuk yang tempat juga sama, di log juga, di log semua seluruhnya sampai yang terakhir itu Bludak ini juga di log. Ini terhadap C1. Untuk yang C2 juga sama, ini hasil yang C2 tadi sama dengan 1/1607 itu di log. Untuk yang ini juga di log sudah, sampai yang terakhir Bludak ini terhadap C2 di log. Kalau sudah di log, selanjutnya tuh dilakukan log C1 nya nih, yang hasil lognya tadi tambah TF atau kemunculannya. Karena tutup ini muncul sekali, maka langsung aja di sini ditulis sama hasilnya seperti yang di sini, yaitu 3,151. Kalau yang agak beda itu ini, karena muncul 5 kali, jadi hasil lognya tadi ditambahkan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kalau 4 ya ditambahkan 4. Untuk yang terhadap log C2 log C2 tambah TF itu juga sama. Kalau muncul 5 kali ditambah 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah selesai dicari log C1 tambah TF ini, dijumlahkan semua hasilnya itu ini min 270,806578. Lalu itu ditambahkan lagi dengan log BC1. Nah, ini yang 4/8 tadi, yang nilainya 4/8. P dalam kurung C1 sama dengan 4/8 tadi di log juga, hasilnya ini 0,3010 itu ditambahkan 200 min 270,806578, hasilnya min 271,107608. Ini nilainya dari C1 nya segini. Terus untuk nilainya dari C2 nya itu jumlah total keseluruhannya itu min 303,0368 ini, dan seterusnya sampai 81 ini. Tambahkan juga sama yang P dalam kurung C2 sama dengan 4/8 tadi di log juga sama kayak yang ini sebelumnya, hasilnya 03, 010 seterusnya ini. Lalu hasil ini log PC2 nya ditambah dengan hasil jumlah log C2 tambah TF tadi, hasilnya min 303,337 sampai 81 itu.
Jadi itu mungkin penjelasan dari perhitungan posterior probabilities menggunakan lognya. Nah, ini saya taruh sini untuk bisa melihat lebih jelas lagi perhitungannya. Nah, ini sebenarnya cara menghitungnya seperti ini. P dalam kurung C1 terhadap dokumen 9 sama dengan log P C log dalam kurung P dalam kurung C1 tutup kurung ditambah log uh, buka kurung P buka kurung tutup terhadap C1 tutup kurung. Nah, tutup ini tadi kan token yang dari dokumen 9 nya itu sendiri. Karena nilainya 1 jadi ditulis satu kali di sini lalu ditambahkan log P tempat terhadap C1 ini, terus nilainya juga 1, pariwisata ini tadi juga nilainya 1, dan seterusnya panjang sampai yang terakhir log P beludak terhadap C1. Nah, totalnya ini kan tadi untuk yang PC1 itu min 271,107608. Untuk C2 nya juga sama, P C2 terhadap dokumen 9 rumusnya log P C2 ditambah log P tutup terhadap C2, seterusnya sampai yang terakhir itu log P beludak terhadap C2 ini tutup kurung. Nah, hasilnya itu untuk yang dokumen 9 dokumen 9 terhadap C2 itu PC2 terhadap dokumen 9 itu min 303,3378681. Jadi diperoleh hasil P C1 terhadap dokumen 9 itu lebih besar nilainya dari P C2 terhadap dokumen 9, maka dokumen 9 diklasifikasikan ke dalam kelas C1 atau Pandai Pulau Merah. Jadi untuk dokumen 9-nya itu masuk Pandai Pulau Merah. Sebenarnya tuh disuruh mencari dua dokumen, jadi dokumen 9 dan 10. Lalu yang dokumen 10 mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Adam Bagus di presentasinya anaknya sendiri. Mungkin seperti ini aja presentasi dari tugas 4 saya. Dari tugas 4 klasifikasi teks matkul RIS. Terima kasih telah menonton. Maaf kalau banyak salah pengucapan atau katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.